Selamat bertemu saudari-saudara ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki minggu biasa ke-22. Pada minggu ini saya mulai dengan suatu cerita singkat tentang suatu biara Buddha. Di biara Buddha itu hiduplah sekelompok biksu, dengan kepala biksunya itu mempunyai seekor kucing. Dan waktu mereka berdoa, kadang-kadang kucing itu masuk ke ruang doa dan mulai mengeong-ngeong, mengganggu suasana keheningan dan suasana kekusukan dalam doa. Akhirnya kepala biara itu mengambil suatu cara, kucingnya itu diikat di luar pintu. Dan dengan demikian kucing itu tidak mengganggu di dalam dan tidak mengeong-ngeong juga. Nah, kebiasaan itu dibuat setiap kali mereka mau berdoa. Kemudian kepala biara itu meninggal. Kucingnya masih hidup dan penghuni-penghuni biara yang lama itu meneruskan kebiasaan tersebut, mengikat kucing itu di depan pintu. Satu persatu dari penghuni lama meninggal sampai akhirnya seluruh biara itu berganti dengan orang-orang baru. Tetapi orang-orang baru itu meneruskan kebiasaan untuk berdoa, yakni mereka mengikat kucing di depan pintu dan mereka masuk berdoa. Dan ketika kucing itu meninggal, mati, mereka beli kucing baru. Dan mereka harus ikat di depan pintu, masuk berdoa, dan demikian mereka baru merasa upacara doa itu sah, karena ada kucing yang diikat di depan pintu. Saudari-saudara terkasih, inilah suatu hal yang membuat kita harus berpikir. Kadang-kadang suatu kebiasaan itu dilakukan tanpa mengerti sejarah dan maknanya. Dan orang-orang baru yang hanya tahu bahwa ada kucing depan pintu diikat sebelum berdoa, merasa itulah ritus yang benar, tanpa mengerti makna dari mengapa kucing di depan pintu diikat. Dan mereka harus meneruskan tradisi itu terus-menerus. Yesus justru mau mengawaskan orang-orang Farisi dalam bacaan Injil. Begitu banyak kebiasaan yang mereka buat, tetapi kadang-kadang kehilangan maknanya ketika mereka menganggap kebiasaan itu adalah bagian yang wajib dilakukan dalam suatu doa. Tradisi mencuci pinggan, tradisi mencuci gelas, dan seterusnya itu harus dibuat. Kalau tidak, maka kamu najis. Jadi kenajisan itu dikaitkan dengan suatu kebiasaan yang mungkin dulu dibuat bukan soal najis dan tidak najis, tapi soal bahwa dulu orang-orang datang dengan tangan yang kotor, harus mencuci tangannya, dan juga barang-barang yang dipegang itu harus dicuci supaya dari segi kebersihan dan kesehatan itu dilaksanakan. Bukan soal najis, soal tahir dalam ibadat. Nah, kebanyakan orang Farisi kemudian melupakan alasan seperti itu dan mereka menganggap bahwa kalau kebiasaan itu tidak dibuat, maka orang-orang itu menjadi najis. Itulah yang terjadi ketika manusia hanya melihat yang di luar, hanya melihat bungkusnya, tetapi tidak mempelajari isinya sungguh-sungguh. Hal yang lain juga kadang-kadang kita buat loh dalam gereja kita. Saya masih ingat dulu, ribut orang persoalkan, buat tanda salib itu 3 jari atau 1 jari? Jari telunjuk atau jari tengah? Belum lagi yang mengatakan tangannya itu harus di perut atau di dada. Lalu mulai saling mempersalahkan. Kalau di perut benar, yang di dada salah. 1 jari salah, harus 3 jari benar. Jadi akhirnya kita ribut pada hal yang ritus. Entah itu jarimu itu 1 atau 3, tetaplah kita buat sebagai tanda salib. Entah itu diletakkan di perut atau di bagian dada, tetap bentuk tanda salib itu yang penting. Karena tanda salib adalah tanda kemenangan kita, tanda kasih dari Tuhan. Dan itu yang lebih penting daripada di mana letak jari kita dan berapa jari yang kita pakai. Dan akhirnya sia-sia waktu kita mempersoalkan hal yang tidak penting ini. Nah, karena itu saudara-saudari,
Kadang-kadang kita melupakan beberapa hal yang lebih mendasar dalam iman kita. Makna dari tindakan-tindakan kita, dan kemudian kita berdebat, menghabiskan waktu begitu lama hanya berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kita mulai mempersalahkan satu sama lain. Jadi semoga kita sungguh-sungguh semakin mengerti, seperti Yesus mengatakan tentang kenajisan, tentang hal yang bersih. Ketika orang mempersoalkan makanan yang halal dan haram, dan Yesus mengatakan bukan soal makanan itu yang membuat haram. Apa yang masuk itu tidak membuat kita najis, tapi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hati kita, itulah yang menajiskan. Dan dalam hal ini Yesus mengatakan dengan jelas dalam bacaan kita hari ini, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul, dan inilah yang menajiskan kita. Jadi saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk sekali lagi melihat mana yang lebih penting dalam simbol iman kita. Bukan hal lahiriah yang membuat kita harus berdebat, tetapi sungguh-sungguh isi dari tindakan kita. Hendaklah kita menjadi orang yang tidak hanya memperhatikan hal-hal di luar, tapi menyesuaikan yang di luar dengan di dalam diri kita, selaras hidup kita. Sebab kemunafikan itu bisa muncul ketika apa yang kita katakan dan apa yang kita buat itu berbeda. Kita bisa menjadi najis walaupun nampaknya kita saleh, walaupun doa kita begitu hebat, kalau tindakan kita justru mengotori doa kita sendiri. Bacaan kedua hari ini, surat Yakobus mengajak kita berpikir kembali bahwa kita kalau ingin membuat hidup kita menjadi bersih, menjadi tahir, jangan persoalkan terlalu banyak hal-hal lahiriah tersebut, tapi jadilah pelaksana firman. Jadilah orang-orang yang mempraktikkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Firman Allah hidup dalam diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadikan hidup kita menjadi bersih di depan orang lain, dan bukan menajiskan hidup kita dengan hal-hal yang jahat yang keluar dari hati, pikiran, dan mulut kita. Tuhan memberkati.